Salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Dari Yogyakarta kepada beliau disilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Bapak Kapolsek serta Bapak Dandim dan Ramin, segenap panitia pengajian, jumpa kembali dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan semangka, minumnya susu. Hei orang Kroya, I love you. Kayaknya penggemarnya Happy Asmara. Mohon maaf mas, radiasi itu berbahaya, tapi lebih berbahaya radianggem. Bersyukur malam hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di tempat yang sangat baik, dengan suasana dan kondisi yang baik. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik. Insya Allah selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Saya yakin semuanya baik, yang kurang baik sound sistemnya. Dari tadi suaranya berubah-ubah. Saya menduga barangkali tukang sound sistemnya makan ngaji nguyuh ora cewek. Ayo mas, dibenarkan mas. Atau kalau enggak dibalik saja. Saya nge-sound, kamu ngaji di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya melihat banyak orang sukses justru awal mulanya adalah orang yang berani meninggalkan zona nyaman. Saya ini punya rencana ke depan, saya mengumpulkan anak-anak jalanan, anak-anak pang, kelompok-kelompok marginal masyarakat, termasuk mereka yang kerja sebagai SPG dan lain sebagainya. Saya mau bikin pengajian khusus anak-anak muda di pondok saya. Karena sekarang yang ada pengajian yang datang masih kompleks, ada yang tua, ada yang muda. Saya mau kumpulkan semua anak-anak, dari anak-anak jalanan, anak-anak pang, bahkan mungkin telembok, jadi satu. Pak Camat tahu telembok? Lonte. Kalau telembuk apa telembok? Kalau anak Rizal Ansor langsung nyaut telembuk. Kenapa mereka tahu? Ya tamu reguler. Sound sistemnya maling-maling, goblok. Cek. Ini sound kontrolnya depan saya nggak enak mas. Cek. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya. Cewek dimodali banyak diambil temannya. Orang bahaya tak? Cek. Nah,
Kalau tadi ngomong zona nyaman, kadang-kadang saya lucu Pak Somad. Anak-anak yang tinggal di jalanan itu saya tanya, kenapa kamu jadi anak pang? Kita mau meninggalkan zona mapan tuh. Kenapa saya menjadi geli? Emangnya kamu pernah mapan kok meninggalkan zona mapan? Sudah nyaman. Kalau kamu kaya, punya mobil, punya rumah, punya segalanya, kamu tinggalkan, kamu hidup di jalan, itu namanya kamu meninggalkan zona mapan. Lah kowe iki kere ra duwe apa-apa, kemudian tinggal di jalan mengatakan meninggalkan zona mapan. Ini jelas tidak beralasan. Nah, saya melihat justru orang yang mapan pada akhirnya menjadi orang sukses. Itu orang yang berani meninggalkan tempatnya menuju tempat yang baru. Kita bisa melihat sejarah hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau mampu meninggalkan dunia nyamannya, zona mapannya. Walaupun begitu meninggalkan kota Mekah, beliau menatap kota Mekah dari atas bukit. Kemudian beliau mengatakan, wallah innaki lahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu adalah tanah yang paling aku cintai, kata Nabi. Kalau seandainya bukan karena satu hal, saya tidak akan meninggalkan kamu kota Mekah. Tapi hebatnya apa? Begitu masuk kota Madinah, beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma habbib ilainal Madinah ka hubbina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini adalah ajaran nasionalisme yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Beliau mencintai kota Makkah, beliau juga mencintai kota Madinah. Maka desainnya ini keren, Pak. Kalau seandainya waktu itu tidak ada peristiwa hijrah, maka bisa dipastikan orang berangkat haji hanya menuju kota Mekah, tidak akan pernah menuju kota Madinah. Kebetulan saya baru pulang haji 4 hari. Semua yang hadir saya doakan, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Umrahmu cakepnya sama. Tapi panitianya saya doakan segera dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena kopinya belum datang. Kere kata Ansor kopinya OTW, ojo takon baik. Nah, Nabi Muhammad seolah-olah memberikan pengajaran kepada kita. Kalau mau sukses, ya pindah tempat. Makanya coba dilihat Pak, di Jogja itu banyak pedagang kaki lima. Rata-rata yang jualan itu orang luar. Jakarta juga sama. Yang jualan kemudian sukses, rata-rata justru orang luar. Maksud saya adalah sebenarnya bukan menjadi persoalan ketika kita mencari rezeki di negeri orang. Cuman saran saya sama, kalau bisa Anda pergi ke negeri orang ketika masih bujangan, bukan di saat Anda sudah punya keluarga. Catatan sekali lagi, kalau bisa. Karena apapun itu Bapak Ibu, kalau keluarga suami istri harus berpisah, ingat akan banyak godaan. Karena dalam rumah tangga ada satu setan yang tugasnya mengganggu rumah tangga, yaitu setan Hashim. Ada Yasin di sini. Setan. Sama tangannya siapa? Hashim. Ini siapa? Ini dari sini sama aja. Oh, Budi Narimo. Jadi lahirin aja. Jadi lagunya Gus Dur. Sada sabar Narimo. Sama Petro ya. Ini Budi Narimo. Temen. Setan Hashim ini tugasnya apa Bapak Ibu? Menggoda keutuhan rumah tangga. Makanya kemarin saya bela-belain, saya masih di Mekah. Anak saya, santri saya dari Ngawi telepon, Mas Denny Cakna. Bah, saya mau nikah. Tolong dong hadir, berikan doa dan nasihat pernikahan.
Akhirnya saya buru-buru pulang. Saya tidak pulang ke Jogja, landing di Jakarta, langsung Surabaya ke Madiun menghadiri pernikahan dari sana. Saya langsung bilang sama istri saya, Beb, istriku cantik, padahal ibu dulu Pak Samad. Samate arane Budi, bojone Bubut. Primen ya, ngaji sudah 10 menit, kopi juga belum datang. Kopi bae langka, apa maning amplop ya? Cangkemnya amplopnya larang, kopi daerah jelas. Tapi mas, matamu. Iya ini dia, ternyata ramu tutup ping ya lah. Korea undang-undang Blackpink ya. Nah, orang kerja itu bagus, tapi saya menghimbau, ini himbauan sifatnya bukan wajib. Kalau bisa Anda itu bekerja, jangan berpisah dengan istrinya. Apa maning? Susu, ini namanya susu fragmentasi. Kalau bapak itu beda, susu kadaluarsa. Ya itu Pak Sama, karena cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Ya. Orang bahaya kah? Orang cangkem kira bahaya. Pak Sama tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau satu susu. Ikan susu. Saya mau icip-icip apakah ini tadi beneran. Ya Allah, sangit. Pahit. Kalau saya minum kopi harus pahit. Gus Dur itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Buktinya apa? Kemarin ada satu lembaga survei di Jakarta, survei terhadap ustadz yang paling disukai di Indonesia. Alhamdulillah, Gus Dur nomor 1. Dan di Indonesia camat yang paling dibenci adalah camat Kroya. Tambahin apa nih camat kere? Jadi ibu bapak yang saya muliakan, ngomong soal pekerjaan. Memang derajat seorang laki-laki itu bekerja. Maka wakana Nabi Allah Dawud alaihissalam karena yakulu wa yasrabu bi amaliyadi. Seorang Nabi Daud yang kaya raya, dia makan minum tidak menggunakan uang kerajaan, tapi dia tetap bekerja dengan menggunakan tangannya sendiri. Itulah alasan satu saat Nabi Sulaiman duduk di depan masjid ketemu dengan orang miskin. Selesai sholat, ada orang miskin, Nabi Sulaiman itu duduk membersamai orang miskin. Apa kata Nabi Sulaiman? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Si miskin bertanya, Sulaiman,
Anda raja, kenapa Anda mengatakan miskin? Bukan Anda raja yang paling kaya. Sejarah mencatat Nabi Sulaiman adalah termasuk raja yang paling kaya. Tapi ketika duduk dengan orang miskin, dia sampaikan miskinun yujalisu miskinan. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya memang kaya, tapi itu harta kerajaan. Dan saya tidak pernah makan dan minum kecuali dari jerih payah tangan saya sendiri. Makanya ada satu hadis, Mas, makelar itu sebenarnya bagus. Kanjeng Nabi itu pernah memuji makelar. Tapi makelar yang benar-benar makelar. Kalau sekarang kan enggak. Makelar justru banyak penipu. Kan sekarang banyak RCTI, rombongan calok tanah Indonesia. Ada lagi Bimantara, Milo, Makelar, dan Perantara. Siapa manu ya? Mbak, ini ada anggur, ada apel. Pilih anggur apa apel? Anggur. Anda salah. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi cewek harusnya milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Cewek lebih suka di apel dan suka di anggurin. Bisa aja. Mbak mau tak kasih jeruk? Apa bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anaknya Pak Tamat. Sabar Pak Tamat. Sabar, lakon. Pak Tamatnya batin, dia ini bajingan. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman gak akan pernah makan dan minum kecuali dari hasil tangannya sendiri. Makanya seharusnya pejabat itu ngaji manakibnya Nabi Sulaiman supaya tidak korupsi. Ya, maka saya bilang, hei para pejabat dengerin. Nabi Sulaiman yang kaya raya makan dan minum dari jerih tangannya sendiri. Dia tidak akan pernah makan kecuali dari hasil kerja nyata tangannya sendiri. Maka saya bilang, anak-anak Royal, anak Cilacap, lebih baik nak tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih hasilnya kotor. Jangan dengerin. Yang puasanya remuk. Jabat dengan pegangan gaya-gayaan. Sekarang lagi musim istri pejabat mematikan medsosnya. Dulu sukanya pamer Pak Tari. Sekarang nggak berani. Langsung dilirik sama KPK. Hati-hati, Allah itu kalau sudah berkehendak, yang tadinya terhormat akan menjadi orang terlaknat, yang tadinya orang biasa akan menjadi orang mulia. Coba Anda lihat. Jadi pejabat, buka pintu mobil, dibukain. Turun mobil, pintu dibukain. Masuk toilet, dikawal bakar, ngiseng, dicewokin. Begitu ketangkep KPK, pakai rompi orange. Kasus korupsi 8,5 triliun BTS. Rizal Anto tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Sum. Oh, Telkom 8 triliun. Makanya saya itu menolak jadi pejabat. Hari ke-15 Pak Prabowo Subianto datang ke pondok saya. Gus, saya minta didoakan jadi presiden. Kalau saya presiden, saya minta Gus juga jadi menteri agama. Saya bilang enggak Pak, saya enggak mau jadi menteri. Kenapa Gus? Jadi menteri gajinya dikit. Saya khawatir kalau saya jadi menteri saya korupsi, kan enggak lucu. Diberitakan dari Jakarta, Menteri Agama Miftah Maulana Habibur Rahman ditangkap KPK. Pertama, yes. Balak. Sampai hari ini saya belum kepikiran. Menteri itu gajinya cuma 18 juta. Apalagi Menteri Agama. Kecil aja ketemu kiai sowan nggak salam tempel nggak panas. Padahal nggak ada anggaran di kementerian. Saya nggak berani. Saya khawatir. Lagian kalau saya jadi menteri agama yang senang di jalur ansor pengajian jalur gratisan.
wonge dewek. Matane. Nabi Sulaiman mengajarkan jadi pejabat bisa bersih. Makanya Nabi Sulaiman itu nggak bisa disuap. Coba Anda lihat cerita ketika Ratu Balkis datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membawa bongkahan emas dibungkus rapi seperti kado. Begitu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, malu dia. Kenapa? Emas yang dia bungkus dengan tutup kado yang bagus ternyata di tempatnya Nabi Sulaiman hanya dijadikan kereta kuda. Tapi sebaliknya, Nabi Sulaiman justru menerima pemberian semut. Ketika Nabi Sulaiman jalan lewat, ada gerombolan semut teriak-teriak, minggir. Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan. Nah, jangan sampai kita diinjak-injak sama kudanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Saya bisa lah, saya tahu beberapa bahasa hewan. Kayak kemarin orang Kroya datang ke pondok saya. Kan kampung saya kampung Nasrani, banyak yang memelihara anjing. Harusnya belok kiri, orang Korea malah kebablasan, dicegat sama anjing di tempat saya. Hop 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 hop. Akhirnya saya malu. Masa panitia pengajian dikejar anjing, anjingnya saya lempar batu, kena kepalanya langsung teriak, kenging. Oh kenging, aslinya kae ya. Saya kan kalau di Matamu di pondok itu di belakang ada pendopo. Lah panitia Korea di depan. Akhirnya digemoki sama Jabir sama babon tempat saya. Pokok. Ngerti bahasa kewan ya. Saya nggak ngerokok. Anak-anak Korea datang ke pondok saya ngerokok. Langsung diomelin sama cetak. Cetekan. Ini semua berbicara sama kawan-kawannya. Ayo kita masuk ke lubang. Nabi Sulaiman datang. Jangan sampai kita diinjak sama pasukan Nabi Sulaiman. Mendengar perkataan semut, Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya sehingga semut tidak diinjak-injak sama pasukan Sulaiman. Akhirnya apa? Semut ini berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Caranya bagaimana? Membawa sebutir gula putih. Beliau berterima kasih kepada Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, izinkan kami berterima kasih kepadamu. Kami berikan 1 biji gula kepadamu. Diterima sama Sulaiman. Semutnya datang kepada Nabi Sulaiman, merangkak dari bawah ke atas, dimasukkan ke mulutnya Nabi Sulaiman. Maka mohon maaf, yang besar ditolak, yang kecil diterima. Saking hati-hatinya Nabi Sulaiman.